Selamat malam semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-12 ya. Dimana pertemuan ke-12 ini pada tanggal 4 Juni 2021. Mas Mbak semua, di pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang materi wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Kita akan mengetahui, Mas Mbak semua, nanti dari wawasan Nusantara, pengertiannya, kemudian wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Kemudian kita akan mengetahui dari fungsinya, kemudian landasan idealnya seperti itu. Mas Mbak semua, sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa. Mas Mbak semua, wawasan itu berasal dari kata wawas, itu bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat, ya. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui wawasan Nusantara tadi dari kata wawas, ya, kata wawasan, wawasan itu berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas tadi ya. Nah, kita di sini akan mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Penting untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia. Mas Mbak semua, di sini kita mengetahui wawasan Nusantara ya, yang pastinya pengertian wawasan Nusantara itu dari cara pandang Mas Mbak semua bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Mas Mbak semua, terlebih dahulu nanti kita mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara. Nanti kita akan juga mengetahui dari tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Nah, untuk wawasan itu berarti pula cara pandang, ya, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Maka Mas Mbak semua, untuk mengetahui atau memahami tujuan atau fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia, maka kita akan mengetahui Mas Mbak semua fungsi wawasan Nusantara. Nah, fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi,
dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, ya, Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan, kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Mas, Mbak semua, kita akan pastinya mengetahui di mana fungsi Wawasan Nusantara ini, yaitu pastinya kaitannya dengan motivasi, dorongan, ya, rambu-rambu, dan pastinya memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Kemudian kita akan mengetahui juga dari tujuan Wawasan Nusantara, Mas, Mbak semua. Tujuan Wawasan Nusantara Nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mas, Mbak semua, inilah tujuan Wawasan Nusantara Nasional, di mana di sini bahwa Anda mengetahui mewujudkan kesejahteraan umum itu merupakan tujuan dari Wawasan Nusantara, Mas, Mbak semua. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melaksanakan ketertiban dunia, di mana yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian setelah Anda mengetahui tujuan tadi, Mas, Mbak semua, tujuan Wawasan Nusantara, di sini tujuan Wawasan Nusantara keluar. Tujuan Wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Ya, Mas, Mbak semua, inilah tujuan Wawasan Nusantara Indonesia keluar, di mana karena era globalisasi ini semakin mendunia di dalam kehidupan dalam negeri, Mas, Mbak semua, maka di sini turut serta melaksanakan kaitannya dengan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, ya, keadilan sosial, serta saling hormat menghormati. Nah, artinya apa? Nah, artinya bangsa Indonesia itu harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Mas, Mbak semua, di dalam tujuan Wawasan Nusantara tadi kita mengetahui bahwa arti dari tujuan Wawasan Nusantara keluar itu pastinya bangsa Indonesia itu harus terus-menerus mengamankan, ya, dan menjaga kepentingan nasionalnya di dalam kehidupan internasionalnya. Nah, itu.
Kemudian setelah Anda memahami tujuan wawasan Nusantara keluar, inilah kita akan memahami dari tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Inilah Mas Mbak semua tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Kemudian kita akan mengetahui landasan ideal Pancasila, ya. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Mbak semua, inilah rumusan nilai-nilai, di mana rumusan nilai-nilai ini termasuk di dalam landasan ideal tadi. Dengan ditetapkannya ya Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila indikator keberhasilan. Artinya Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antar sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh, ya. Mas Mbak semua, bahwa Pancasila merupakan etika sosial. Ya, Pancasila merupakan etika sosial. Pastinya antar sila-silanya itu ada semua itu keterkaitan, ya. Jadi Pancasila itu suatu kesatuan yang sangat utuh, ya. Inilah Pancasila, Mas Mbak semua. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antar sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila sekaligus juga harus diamalkan dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan TAP MPR nomor 6 MPR garing 2001 tentang etika kehidupan bangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003.
bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal. Nilai-nilai luhur ya budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Mas Mbak semua, di mana Pancasila ini merupakan suatu sistem ya, karena keterkaitan antar sila-silanya, maka itu perlu digarisbawahi Mas Mbak semua. Pancasila itu suatu kesatuan yang utuh ya, pengamalan yang baik dari satu sila sekaligus juga harus diamalkan dengan baik sila-sila yang lain ya, itulah Pancasila. Nah, Undang-Undang 1945 inilah landasan konstitusional ya, SANKRI. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek manusiawinya, konstitusi atau undang-undang dasar yang bagi negara kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 terakhir pada tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Inilah Mas Mbak semua, di mana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini dilihat dari sudut hukum ya. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai norma dasar, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang 8 melatar belakangi kandungannya cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat ya. Mas Mbak semua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai norma dasar. Maka kita akan mengetahui di mana konsepsi wawasan Nusantara ini terdiri dari 3 unsur dasar. Ya, nanti Mas Mbak semua akan membahas kaitannya. Yang pertama itu wadah, kedua itu kontens, ya, yang ketiga adalah tata laku. Mas Mbak semua, di dalam konsepsi wawasan Nusantara ini, yang pertama kita akan membahas dari wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragam suku, bangsa, dan budaya. Setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia,
bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Mas Mbak semua, di mana konsepsi wawasan Nusantara ini yang pertama adalah sebagai wadah, di mana wadah ini adalah masyarakat, kaitannya bermasyarakat, kaitannya bangsa, kaitannya negara. Itu harus ada nanti wujud suprastruktur politik, di mana kaitannya ini adalah wadah di dalam kegiatan kenegaraan. Ya, setelah wadah nanti adalah yang kedua itu adalah isinya. Ya, isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, ya, dalam kehidupan nasional. Inilah kita lihat dari isinya, Mas Mbak semua. Isi di mana pastinya di dalam konsepsi wawasan Nusantara ini tadi. Kemudian kita akan melihat isinya, isi yang menyangkut dua hal yang sangat esensial. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Inilah di mana yang menyangkut kaitannya dengan yang esensial ini tadi, kaitannya dengan isi, Mas Mbak semua. Maka yang terakhir ini kita lihat dari tata laku, yaitu yang ketiga. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah ini mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, perilaku dari bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, inilah Anda sudah mengetahui ya. Yang pertama tadi wadah, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah tata laku. Mas Mbak semua, setelah Anda mempelajari tadi bahwa pengertian dari wawasan Nusantara, kemudian tujuan dan fungsi wawasan Nusantara, serta unsur yang ada di dalam konsepsi wawasan Nusantara, Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, Anda jelaskan tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. 2. Jelaskan 3 unsur konsepsi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, inilah pertanyaan yang sudah saya sampaikan di materi tadi ya. Kemudian Mas Mbak semua perlu saya ingatkan, jangan lupa Anda untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-12 pada tanggal 4 Juni 2021 pada malam hari ini ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.